Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Cesar Aidarus dengan NPM 23081070172 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu kelompok 10 dengan tema Heuristic Evaluation. Dapat dilihat pada halaman ini adalah nama-nama anggota kelompok kami. Pendahuluan. 5-second test dan juga heuristic evaluation merupakan metode analisis sangat penting pada tahap pengembangan aplikasi. Pada kali ini, kedua metode tersebut dilakukan terhadap halaman aplikasi Signal, yaitu aplikasi milik Samsat. Pada halaman ini dapat dilihat persona dari Pak Ahmad. Pak Ahmad adalah seorang satpam di kantor Samsat. Ia juga memiliki tujuan, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban, memberikan pelayanan, dan juga mencegah akses orang yang tidak berwenang. Kemudian ada Pak Irawan. Pak Irawan adalah salah satu petugas Samsat yang bertugas pada bagian administrasi. Ia memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan pelayanan yang cepat dan efisien bagi pengguna. Kemudian ada Pak Dani. Pak Dani adalah seorang petugas IT yang berdedikasi dan berpengalaman, bertanggung jawab untuk mengelola dan memelihara sistem informasi di Satuan Penyelenggara Administrasi Manunggal Satu Atap atau SISAMSAT. Ia juga memiliki tujuan untuk meningkatkan keamanan sistem, peningkatan kerja sistem, dan juga inovasi teknologi. Kemudian ada Ahmed Asfar Manggala. Ia adalah petugas kasir yang sangat berdedikasi di kantor Samsat Banda Aceh ini. Ia memiliki tujuan untuk menjamin akurasi transaksi, menghindari kesalahan dan kebocoran keuangan, dan juga membantu kelancaran operasional Samsat. Kemudian ada Ayu. Ayu adalah seorang ibu rumah tangga yang sangat peduli dengan kesejahteraan keluarganya. Ia memiliki tujuan menjaga kesehatan dan kesejahteraan keluarganya, mendidik dan mengasuh anak dengan baik, dan juga dapat membantu keluarga dan orang sekitarnya. Pada halaman 1 ini, kita dapat melihat ada prinsip dan norma yang dilanggar, yaitu Visible Execution Evaluation. Aspek yang bermasalah pada halaman ini adalah dia tidak memiliki button kiri dan kanan untuk berpindah halaman. Kemudian dia tidak memiliki button masuk atau daftar untuk login ke dalam akun. Pada halaman kedua ini, prinsip dan norma yang dilanggar adalah visible execution or evaluation. Aspek yang bermasalah pada halaman ini adalah dia tidak memiliki button kiri dan kanan untuk berpindah halaman dan tidak memiliki button masuk atau daftar untuk masuk ke dalam akunnya. Pada halaman ketiga, prinsip dan norma yang dilanggar adalah visible execution or evaluation. Aspek yang bermasalah pada halaman ini adalah ia tidak memiliki button kiri dan kanan dan tidak memiliki button masuk atau daftar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devina Aura. Di sini akan menjelaskan tentang halaman 4. Halaman 4 ini adalah halaman awal dan juga halaman yang berisikan informasi pengenalan terhadap pengguna yang baru saja mendownload aplikasi Signal. Pada halaman 4 ini, prinsip dan norma yang dilanggar adalah visible execution atau evaluation. Aspek yang bermasalah adalah tidak adanya button pada kiri dan kanan, juga tidak ada button masuk atau daftar pada halaman. Lalu halaman kelima adalah halaman untuk masuk bagi pengguna yang telah memiliki akun sebelumnya. Pada halaman ini tidak ada prinsip dan norma yang dilanggar. Semuanya sudah sesuai dengan prinsip yang ada. Lalu untuk halaman 6 adalah halaman untuk memasukkan data pengguna untuk melakukan penyelesaian pendaftaran. Prinsip dan norma yang dilanggar adalah design for error, di mana aspek yang masalah adalah tidak adanya batas inputan untuk memasukkan nick dan juga tidak ada keterangan bahwa setiap kolom harus diisi. Untuk halaman ketujuh itu adalah halaman verifikasi iktp, di mana prinsip dan norma yang dilanggar adalah use both user knowledge dan the word. Aspek yang bermasalah adalah pada tulisan balik ke beranda yang kami ubah menjadi kembali ke beranda dan juga tidak memiliki button close pada pojok kanan atasnya. Pada halaman ke-8 adalah panduan foto ektp. Pada halaman ini tidak ada prinsip yang dilanggar dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah tertera. Untuk halaman ke-9, halaman panduan foto liveness, juga tidak ada prinsip dan norma yang dilanggar dan sudah sesuai dengan prinsip yang ada. Untuk halaman ke-10, prinsip dan norma yang dilanggar adalah eh, tidak adanya logo untuk email di sini, sehingga tidak memudahkan pemilih untuk memilih menggunakan nomor telepon atau email saat melakukan eh, saat melakukan pengisian ulang kata sandi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Syahputra. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan. Pada halaman 11 tidak ada aspek yang bermasalah karena ini sudah sesuai dengan prosedur pada umumnya, yaitu memasukkan kata sandi dan mengulangi kata sandi yang baru sebagai tempat untuk lupa kata sandi. Oke, pada halaman 12 ini terdapat satu masalah, yaitu terlalu banyak fitur tampilan yang ditempatkan pada satu halaman dan tidak ada beberapa fitur-fitur penting seperti cek status Ramor ini tidak sesuai penempatannya, jadi tidak mudah dibaca. Jadi kami mendesain ulang bentuk tampilan beranda menjadi seperti ini dengan menempatkan cek status Ramor sebagai fitur penting di bagian informasi lainnya. Oke, pada halaman 13 ini melanggar prinsip mapping karena navigasi bar seharusnya tidak dibuat seperti ini, melainkan menggunakan tombol bottom. Jadi pengguna lebih mudah untuk mengingat bahwa ini tombol buat. Oke, pada halaman 14 aspek yang bermasalah itu mapping juga, tata letak dan penggunaan warna itu tidak sesuai atau tidak memanjakan mata pengguna. Ini terlalu berantakan, jadi kami mendesain ulang menjadi minimalis dengan menghilangkan background di awal dan menempatkan logo di bawah. Jadi bentuk seperti ini menjadi lebih minimalis. Oke, pada halaman 15 ini ketidaksesuaian fungsi karena seharusnya tombol ini diganti menjadi tombol repeat karena fungsi dari tombol icon home ini untuk mereset chat yang telah kita ketikkan. Jadi ketidaksesuaian fungsi. Jadi kami menggantinya menjadi tombol repeat. Oke, pada halaman 16 ini penjelasan yang terlalu banyak pada tampilan awal. Jadi kami mendesain ulang menjadi seperti ini. Jadi ketika pengguna hanya ingin tahu, tinggal mengklik tanda panah, maka tampilan awalnya seperti maka akan ditampilkan seperti ini juga, tidak dihilangkan tetapi dibuat lebih minimalis, jadi tidak terlalu berserak. Oke, pada halaman 17 memasukkan peraturan ke dalam file. Jadi peraturan itu tidak seharusnya ditempatkan di awal, jadi dia dimasukkan ke dalam VQ. Oke, pada halaman 18 ini tidak ada masalah karena cara bayar sudah sesuai dengan memilih bank yang ingin dibayar, dan di sini juga terdapat metode-metodenya. Jadi tidak ada masalah pada halaman ini. Baik, saya lanjutkan. Di halaman 19 yang memuat halaman informasi kendaraan bermotor, tidak ada aspek yang bermasalah. Selanjutnya ada di halaman 20, di berita Korlantas. Juga tidak ada aspek yang bermasalah dan tidak melanggar prinsip penerbangan. Selanjutnya ada di halaman 21, di mana yang bermasalah adalah pengisian recaptcha-nya, di mana pengguna sulit mengidentifikasi apakah tempat tersebut untuk mengisi recaptcha. Selanjutnya ada di halaman cek status informasi data kendaraan. Di sini ada dua aspek yang dilanggar, yaitu masa berlaku STNK yang keluar 2 kali. Harusnya sekali, yang mana satu lagi itu menunjukkan status berlaku STNK, apakah ia aktif atau tidak lagi. Juga tombol kembali, ia rancu, maknanya kembali ke halaman sebelumnya atau kembali ke beranda. Ini jelas-jelas melanggar prinsip use both real word and user knowledge. Selanjutnya ada di halaman 23, di halaman tidak berhasil didaftarkan. Di sini tidak ada yang dilanggar aspeknya. Selanjutnya di halaman 24, di sini juga tidak ada dilanggar prinsipnya. Dan halamannya sudah benar sedemikian rupa. Selanjutnya di halaman 25, di halaman info Samsat, di sini juga tidak ada menampilkan masalah apapun. Dan di halaman 26 juga terdapat satu aspek yang bermasalah, di mana halaman ini tidak menampilkan tidak ada transaksi jika tidak ada transaksi yang dilakukan. Hal ini melanggar prinsip feasible for execution and evaluation. Sekian. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini adalah halaman ke-27 dari aplikasi Signal sendiri. Di sini menampilkan riwayat transaksi yang sudah kadaluarsa. Namun pada halaman ini tidak menampilkan informasi apapun, sehingga menurut kami ini melanggar prinsip Don Norman, yaitu feasible execution or evaluation, di mana seharusnya ada penjelasan apa yang sedang terjadi pada halaman ini. Nah, solusinya adalah kami membuat sebuah kalimat bahwasanya tidak ada transaksi yang kadaluarsa. Selanjutnya, pada halaman ke-28 itu adalah riwayat transaksi pada
selesai. Namun di sini juga tidak menampilkan informasi apapun. Sehingga kami membuat kalimat yang menampilkan bahwasanya tidak ada transaksi yang telah selesai. Ini juga melanggar prinsip dan norma yaitu visible execution or evaluation. Nah, selanjutnya pada halaman ke-29 di sini adalah ada field nomor kartu keluarga dan field NIK IKTP yang seharusnya dapat diisi. Namun berdasarkan tampilan halaman ini, kita bisa melihat bahwasanya tidak ada tempat untuk mengisinya. Nah, ini sendiri melanggar prinsip dan norma yaitu visible execution or evaluation. Tidak jelas bagaimana tampilan dari halaman ini, sehingga kami membuat rekomendasi untuk menampilkannya seperti ini. Juga seperti ini. Nah, kemudian pada halaman 30 itu adalah halaman notifikasi dari aplikasi Signal. Nah, di sini sendiri ada info terbaru, ada juga transaksi. Pada info terbaru di sini kita bisa lihat ada beberapa pengumuman, namun ini ditampilkan secara keseluruhan dan membuat layar harus di-scroll. Kemudian, padahal pada notifikasi ini bisa diketuk untuk melihat informasi lebih lanjut. Namun, karena informasi sudah ditampilkan seperti ini, justru menyulitkan pengguna. Seharusnya bisa dibuat lebih sederhana seperti prinsip dan norma sendiri, yaitu simplify task structure. Nah, seharusnya bisa dibuat menjadi lebih seperti ini. Ketika ditekan lihat lebih banyak, maka akan menampilkan informasinya. Karena memang aplikasi Signal ini sebenarnya memang seperti itu. Saya akan jelaskan di halaman slide berikutnya. Kemudian ini adalah halaman notifikasinya. Di sini juga tidak menampilkan informasi apapun, dan ini melanggar prinsip visible execution or evaluation. Seharusnya ada tulisan tidak ada transaksi. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwasanya pada halaman itu ketika diketuk akan menampilkan informasi lebih banyak. Nah, padahal yang telah ditampilkan itu juga sudah sesuai sebenarnya. Makanya seharusnya bisa dibuat lebih singkat saja. Nah, pada halaman ini juga tidak menampilkan informasi aspek yang bermasalah apapun. Nah, kemudian selanjutnya pada halaman ke-33 ini adalah halaman lupa kata sandi. Sebelumnya ada juga halaman lupa kata sandi yang telah dibahas oleh teman saya, namun di sana menggunakan email. Padahal seharusnya halaman ini bisa dibuat lebih sederhana seperti ini, nomor telepon, email. Ini melanggar prinsip dan norma yaitu simplify the structure of task. Kemudian halaman ke-34 adalah notifikasi ketika yakin ingin keluar. Nah, seharusnya ini button keluar ini sedikit melanggar prinsip use real words and user knowledge. Karena sebenarnya pengguna lebih umum dengan tombol keluar yang berwarna merah. Kalau berwarna biru agak sedikit rancu, makanya menurut kami ini melanggar prinsip Lenormand. Kemudian pada button batal sendiri juga bingung apakah sebenarnya ini bisa ditekan atau tidak. Seharusnya bisa dibuat lebih jelas bahwa tombol batal itu seperti ini. Nah, hanya itu presentasi dari kami, dari kelompok 10. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.